Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, Nyiak Mama, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayahanda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan ini akan selalu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga ayah, bunda selalu mendapatkan rahmat dari Allah, dan bil khusus buat saudara-saudara kita yang sekarang masih berada sebagian di Makkah Al-Mukarramah yang menunaikan haji, semoga saudara-saudara kita mendapatkan haji yang mabrur dan kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, berkumpul bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ayah anda, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita akan mengaji tentang hikmah di balik ritual kurban. Kemarin ini sebelum datang hari raya Idul Adha, yang kita bahas adalah fikih ibadah kurban. Dan insya Allah sekarang kita membahas tentang hikmah di balik ritual ibadah kurban. Tapi sebelum saya membahas ini, ayahanda bunda, ada yang sangat menyedihkan sekarang. Yang sangat menyedihkan itu adalah perjudian di Indonesia ini sangatlah marak. Perjudian online ini luar biasa. Malahan yang menyedihkan kita adalah anggota-anggota dewan ikut bermain judi online. Ini yang menyedihkan kita sekarang. Itu kurang lebih dari 6.000 kasus. Anggota dewan itu bermain judi online. Kalaulah anggota dewannya bermain judi online, lalu bagaimana dia akan memikirkan rakyat? Ini yang sangat menyedihkan. Maka saya menghimbau kepada ayah, kepada bundu-bundu untuk selalu melihat handphone anak-anak kita. Saya nggak tahu apa itu aplikasinya, saya nggak ngerti. Yang saya tahu itu yang berputar-putar. Jadi cobalah cek apa anak-anak kita masing-masing. Ini luar biasa, ayahanda bunda. Tidak pernah kita dapat kabar beberapa 3 minggu yang lalu, seorang istri polisi yang membakar suaminya hidup-hidup di Jawa Barat. Di Jawa Timur, suaminya pun juga polisi, ya lalu dibakar hidup-hidup oleh istrinya. Dan sekarang
ditemukan kasus yang begitu luar biasa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bermain judi online, lebih dari 6.000 kasus. Berapa parahnya itu Anda? Luar biasa. Maka di tahun 2024 ini, kemarin pernah saya sampaikan, perjudian di Kota Padang ini meningkat, perzinahan di Kota Padang ini meningkat, pembunuhan di Kota Padang ini meningkat, tawuran di Kota Padang ini meningkat di tahun 2024. Nah, ini yang saya sedihkan sekarang di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Malahan judi-judi yang di lampau-lampau itu, yang main koa, main domino itu, kau bisa tuh ditindak ini semua. Khusus RT, RW-nya semuanya ditindak. Itu himbauan saya. Kalau hanya sekedar main-main saja, tidak masalah. Ini taruhan. Ini yang menyusahkan kita, ayahanda bunda. Maka saya tidak sependapat sebenarnya. Kalau terjadi musibah di Sumatera Barat ini yang disalahkan orang yang berjudi saja, saya tidak sependapat. Kalau datang musibah yang disalahkan orang berzina saja, saya tidak sependapat. Kenapa? Karena ada pemimpin yang mendiamkan orang-orang yang berzina. Karena ada pemimpin yang melindungi orang-orang yang berjudi. Karena ada pemimpin, maka meningkat perjudian, ya Allah ya Rahman. Kalau kaji Sumatera Barat ini adalah lewatnya lempengan Cesar, terbentang dari Aceh sampai ke Bengkulu. Kalau lempengan Cesar itu patah, maka kejadiannya itu lebih dahsyat dari seperti tahun 2009. Itu lebih dahsyat. Maka saya berharap kepada kita semua, kita bagaimana caranya mengepres, minimalisir orang-orang yang berjudi online ini. Terutama kita mulai dari keluarga kita. Kalau kita mulai dari keluarga kita, insya Allah kita bisa menangani atau minimalisir perjudian online itu, ayahanda bunda. Yang lebih parahnya apa? Ama-ama satu menjudi online ini. Serius, tidak apa-apa sih loh. Ama-ama ini 10 jadi online dan buta-buta. Ya Allah ya Rahman. Dan oleh karena itu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini, hikmah ritual ibadah kurban. Hikmah ritual ibadah kurban itu ada dua, secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal itu apa? Secara vertikal itu ada dua. Kurban itu adalah obat. Kurban itu obat. Yang kedua, kurban itu menurunkan rahmat. Maka ini pernah saya sampaikan di fikih masalah ritual ibadah kurban. Kurban itu adalah obat. Yang tadinya kita terus mendapatkan penyakit jasmani, lalu ketika kita berkurban, berdoalah kepada Allah. Makanya ketika fikih ritual ibadah kurban, saya berceramah di Solo, berceramah di Bukit Tinggi, berceramah di Damasraya kemarin itu, saya sampaikan, saya ajarkan doanya. Maka apa doanya disunahkan? Ada 3 tempat. Yang pertama, ketika kita memberikan uang. Yang kedua, ketika sapi itu datang. Dan yang ketiga, ketika penyembelihan hewan kurban. Maka berdoalah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh anifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Rabb, tahun ini hamba berkurban ya Allah, terimalah kurban hamba ya Allah, angkat seluruh penyakit yang
jasmani ini ya Allah. Sehatkan rohani hamba ya Allah. Tahun ini hamba berkurban untuk diri hamba dan untuk keluarga hamba. Pahalanya hamba titipkan kepada kedua orang tua hamba yang telah meninggal dunia, kalau orang tuanya meninggal dunia. Maka saya katakan sekali lagi, kurban itu adalah bagian dari obat. Maka orang yang berkurban itu berdoa. Jangan pilih-pilih apa doa. Jangan untuk diri awasi, ya Allah, terimalah kurban hamba tahun ini ya Allah. Jangan. Doakan saudara kita. Titipkan pahalanya kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Minta kepada Allah, ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba ya Allah. Kalau bisa, selipkan doa di dalamnya. Ya Allah, turunkan rahmat negeri ini ya Allah. Jauhkan musibah dari negeri ini ya Allah. Kenapa? Karena negeri kita sekarang terus ditimpa musibah. Tadi, hari ini di Kota Padang kan biasa-biasa saja tadi hujan. Di Bukit Tinggi coba lihat. Di Gadui, bukan di Gadui, bukan di Gadui, Gendaruang. Di Bukit Tinggi itu 20 Gadui Gundo ayah. Lurah, ada Masjid Nurul Huda. Itu masjidnya itu semuanya masuk air. Yang tadinya tidak pernah. Nah, bayangkan ayah anda itu. Di dalam doa kita itu selipkan doa kita untuk negeri ini, untuk saudara-saudara kita, itu secara vertikal. Kalau kita hubungkan secara horizontal, seringkali saya sampaikan, orang yang berkurban dia berdoa kepada Allah, orang yang menerima kurban pun juga berdoa. Makanya sering saya sampaikan kepada pengurus masjid, kepada panitia kurban, apa yang saya sampaikan, jangan ketika orang mambiak kupon, dah kupon nampak tiko, nyampe tikonya langsung pulang. Kok bisa berdoa dulu orang yang menerima kurban? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Tahun ini hamba telah mendapatkan daging ya Allah. Siapapun yang berkurban tahun ini, terima kurbannya ya Allah. Siapapun yang berkurban tahun ini, kalau dia sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Kok bisa orang yang menerima daging itu berdoa pula? Maka saling mendoakan. Orang yang berkurban berdoa kepada Allah, orang yang menerima kurban pun berdoa. Itu yang bagus. Kok enggak? Aduh, kupon tigo jepit ke masjid. Jangankan untuk berdoa minta makasih tidak. Aneh-aneh. Kadang-kadang kan dia ada di situ di dua. Tunggu dulu, besok insyaallah bersasar. Nanti dibagikan daging gitu kan. Ada kupon nanggo dua dah. Mana dia ada kok langsung sini pulang. Jangankan berdoa minta terima kasih tidak. Makanya keindahan itu ayahanda bunda, baik secara vertikal maupun secara horizontal, orang yang berkurban berdoa kepada Allah dan orang yang menerima kurban pun berdoa kepada Allah. Maka saya sampaikan, saudara-saudara, ayah bunda, siapa yang kelebihan sapinya, biasanya kurban awak 7, kini dapat sapi 9, sedekahkan satu sapi ke Padang Panjang, sedekahkan satu sapi ke Agam, ke Payakumbuh, ke Padang Panjang, sedekahkan. Lalu ketika kita menyembelih hewan kurban di sana, orang itu juga menyembelih hewan kurban. Jangan sampai awak makan daging di Sikodun sana awak yang tertimpa musibah tak dapat daging. Ketika mereka yang tertimpa musibah, lalu kita muliakan, kita berikan dia daging, dia berdoa kepada Allah. Ayahanda bunda, ya Allah, terima kasih ya Allah. Tahun ini walaupun musibah menimpa diri hamba masih bisa memakan daging ya Allah. Siapapun yang berkurban tahun ini, angkat penyakitnya ya Allah. Bayangkan ayahanda bunda, kalau malaikat Allah mengaminkan doa-doa mereka, cegah penyakit ya Allah. Nah, itu yang sering saya sampaikan kepada jamaah, saya sampaikan kepada pengurus masjid. Jangan sampai awak yang membagikan daging ini lupa menyampaikan kepada masyarakat yang menerima daging. Kok bisa dia berdoa? Saya bilang, karena doa itu bagian dari sedekah. Ini pernah saya bahas. Doa itu bagian dari sedekah.
Kalau kita saling mendoakan betapa indahnya negeri ini, ayahanda bunda, betapa indahnya. Tapi ini yang tak bisa kita lakukan karena sudah kebiasaan kita. Dapat langsung pulang. Abiku, yang lebih parahnya begitu. Di masa jiko dapat dagian, di musola sina dapat dagian, di musola sina dapat dagian. Kini nyambi dagian di siko. Dah kupon ambo dua dan nyambi nyambi pada musola. Kupon ambo cina nyambi, kupon ambo tibo dan nyambi di sini. Tibo di rumah penuh kulkas di dagian. Minta terima kasih dah. Boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak masalah. Tapi berdoa supaya daging yang kita dapatkan itu berkah. Itu atau secara vertikal dan secara horizontal. Yang kedua, kurban itu menurunkan rahmat. Kurban. Apa maksudnya kurban itu menurunkan rahmat? Karena ketika orang yang berkurban itu, rahmat Allah yang maha luas. Rahmat Allah yang maha luas. Karena bukan dengan kurban kita masuk surga, tapi karena dengan rahmat Allah. Kau pernah saya sampaikan, bukan dengan sholat kita masuk surga, tapi dengan rahmat Allah. Bukan dengan naik haji kita masuk ke surga, tapi karena rahmat Allah. Di dalam ritual ibadah kurban, rahmat Allah luas. Di dalam sholat, rahmat Allah maha luas. Di bulan Ramadan, rahmat Allah yang maha luas. Makanya orang yang mengerjakan kebajikan itu kan saya pernah sampaikan, orang yang mengerjakan kebajikan itu mereka mencintai karena Allah. Mereka beribadah karena Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha dan mereka pun ridha. Balasannya bagi mereka siapa? Jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasannya surga. Kenapa? Karena rahmat Allah. Makanya orang yang ketika mencapai ketakwaan itu dia ikhlaskan harta yang dibelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikicil kurban itu semuanya diterima karena pernah saya jelaskan kurban itu ada ditolak. Anak Nabi, bayangkan anak Nabi Adam sendiri ditolak kurbannya oleh Allah, apalagi kita. Anak Nabi tidak. Sholat jarang-jarang dulu. Kok sekali berkurban awak sombong lo? Enak. Kurban sekali ini awak sombong lo. Oh alhamdulillah dia mau kurban saya ku jauhi gini kok. Udah kurban cek kambing. Cek kambing ya. Sholat jarang. Maka orang yang berkurban itu disertai dalam perintah Allah. Orang berkurban, awak berkurban, orang sholat, awak sholat, tapi dengan ilmu. Jangan orang berkorban, awak berkorban, tapi tidak sholat. Itu sama saya pakai baju tidak bang, sirawa, dia tak putih di bawah, batilanjang. Sama aja pada itu, ayahanda. Maka disertai dengan ibadah. Karena sholat itu kalau baik, maka baik ibadahnya. Baik. Cara menentukan sholat orang itu baik, Ustaz. Ini yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Gampangnya dulu, cuma dua kita bisa menilai. Dan pertama dari perkataannya, dan kedua dari pakaiannya. Pertama dari perkataannya, yang kedua dari pakaiannya. Ustadznya lagi pakai kerudung, Ustadz yuk, tapi mau dirangka cekik. Pakai kerudung nama lili gitu. Nanti kau nampak, nanti di belakang menonjol, pakai kerudung lain. Itu bukan pakaian yang dianjurkan dalam syariat. Pakaian kau longgar, longgar. Hati-hati ayahanda. Maka orang sekarang pakaian itu hanya sekedar untuk menutup kulitnya saja. Hanya untuk menutup kulitnya saja. Kalau kulit yang rancak, kau bakuloh. Astagfirullahaladzim. Itulah secara
vertikal dan horizontal ayah anda bunda. Kurban itu menurunkan rahmat. Semoga ayah bunda yang berkurban tahun ini diterima kurbannya oleh Allah. Amin. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya? Sebelum saya lanjutkan, saya bertanya, enggak bertanya. Kalau dia orang tua juga bertanya. Ada yang bertanya, ayah bunda? Saya banyak yang bertanya. Lalu ada sedikit yang saya tanya. Kemarin pas ketika sholat hari raya Idul Adha, siapa yang berpuasa? Siapa yang berpuasa? Bunda. 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 Siapa yang puasa batang? Apa siapa yang puasa batang? Ada yang puasa? Puasa jadinya. Sambalun sholat hari raya Idul Adha itu apa puasa? Dari mana ilmu ini? Siapa ustaz yang mengajar puasa? Dari mana? Yang ada hadisnya itu dari baginda Rasulullah SAW. Bukan puasa namanya ayahanda bunda, tapi menahan. Kalau puasa itu dari tabi matahari sampai terbenam matahari, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ketika Rasulullah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, sebelum beliau minum terlebih dahulu. Ketika beliau melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, maka beliau tidak minum, beliau menahan. Malapehannya kapan? Selesai khutbah. Itu sama, saya tidak menahan waktunya. Melepaskannya ketika kita pertama kali mencicipi hewan kurban kita. Tuh. Makanya gini bunda, ayah, disunnahkan bagi kita menyembelih hewan kurban tuh. Perhatikan dulu. Disunnahkan bagi kita menyembelih hewan kurban tuh. Disunnahkan bagi kita menguliti hewan kurban kita. Disunnahkan untuk membagikan langsung kepada masyarakat. Makanya kita berdoa, masyarakat pun berdoa. Orang yang menerima daging kurban, tapi tidak semua kita yang bisa menyembelih hewan kurbannya, nah. Tidak semua kita yang bisa menguliti benarnya. Maka apa hubungannya? Di zaman Rasulullah itu Rasulullah menahan. Nanti beko sampai ketika Rasulullah mencicipi hewan kurbannya. Bisa jam 9, bisa jam 10. Nah nawa dapat lagi jam 3. Aja 9 baru masak. Apalagi orang membantai bisu. Atau nak lape-lape dong. Enak, itu yang benar. Yang pertama yang kita cicipi daging kurban tuh. Itu namanya menahan. Bukan setelah habis sholat hari raya Idul Adha itu sama aja indahnya. Cak minum jawab. Itu sama nak menahan waknya. Ini kan lampu sampaian dan bisa jadi kita tunjuli budo. Daging tu dah masaknya asar. Kan tak wajib awak untuk menahan dok. Hukumnya kan sunnah. Nak tak kau dewa mana kau besar-besar. Kan hukumnya sunnah jadi kecil wajib. Sunnah muakkad. Kan sunnah. Ini yang banyak keliru. Dan oleh karena itu ya ada hadis riwayat Ahmad nomor 5352. Lalu ada lagi masalah ketika hari raya Idul Adha itu lah pernah sampai dulu masalah darah tu habisnya bantai itu busuk-busuk di kaki-kaki awak. Orang penyakit rematik
kaki pecah-pecah. Ada orang belum melakukan itu. Alhamdulillah. Di Siko memang tidak orang ujung ini juga, tapi orang ujung itu duduk di Siko. Orang Siko yang tidak ada benda, tapi orang ujung ini lain. Tapi orang ujung itu duduk di Siko. Insyaallah lain. Ada lagi, ada yang bertanya? Waduh itu bagus, Ustaz. Hah? Waduh model itu bagus. Ustaz, kalau seperti itu bagaimana Ustaz kalau kita meyakini ada kekuatan selain dari Allah, itu jadi musyrik. Syirik. Karena apa? Karena dan ini belum diteliti, saya belum tahu. Tapi kalau waktu lakto-lakto itu sudah diteliti, tidak benar. Nah saya sebutkan bulan kemarin, 2 bulan yang lalu itu masalah lakto-lakto itu. Lakto-lakto itu kenapa apa? Aku kan patang masih disuruh gadang tuh masih aja hilang lakto-lakto itu hilang. Lakto-lakto itu pun talu-talu Jawi. Talu-talu Jawi bersuruh anjo, icenya tongku kuat. Enak. Itu sudah diteliti, ternyata lakto-lakto Jawi itu tak ada hubungannya dengan obat kuat. Tidak ada. Kalau kita meyakini ada kekuatan selain dari Allah, maka hukumnya syirik. Tidak boleh. Sedangkan lain sesuai dengan syariat sewa berkurban, ada tentu diterima. Apalagi ada yang berbau syirik, berbau musyrik, maka sudah pasti mereka yang berkurban itu tidak diterima oleh Allah. Itu sudah pasti. Ada lagi bunda? Ayah. Risiko Ustaz, waktu kami menyembelih korban kemarin, kami itu berkalian lubang dulu, 60 kali 32. Jadi setelah dibuat lubang, dikasih pada dada yang malah kami itu di dalam tu disiratkan kasih garam, kemudian dikasih tanah. Garam itu menghilangkan bau. Maka itu barulah disembelih lewat tadi. Sehingga kata Ustaz tadi, jangan sampai menampik awak meninggalkan baunya musuh kami itu. Sehingga sampai kini tak ada bau dah Ustaz. Itu yang kami lakukan di sini. Sama-sama jadi bukan bulu-bulu kadua. Itu apa-apa. Sekarang ini penyembelihannya kemarin bagaimana? Penyembelihannya? Penyembelihannya disuruh seorang ustaz untuk menyembelihnya kesekian banyak lembu tadi. Lai nak cok goroknya? Tidak. Lai sekali 2 kali saja ya. Tolong. Nyo dulu patang bendo Allahu Akbar. Hah? Lagi ngomong apa ni? Kamu sanggup apa ambo saya negara ke kamu ajak negara. Nanti ada sampai putih. Ada lagi? Tidak, aduh daging yang rasanya tidak enak. Daging tu pahit, daging tu hambar. Itu sebenarnya bisa jadi bukan dari daging hewannya. Cara penyembelihannya tidak benar. Cara penyembelihannya tidak benar. Maka Aco mempraktekkan masalah penyembelihan hewan itu. Makanya saya mengadakan praktek sebelum penyembelihan hewan kurban. Saya adakan praktek ini. Mereka mau praktekkan dengan pohon pisang. Kalau pisang itu sekali saya truk selesai. Kalau bisa sekali saja. Maksimal tuh kalau bisa 3 kali lah. Jangan berulang-ulang tuh tidak boleh. Jangan berulang-ulang. Jadi Ustaz, sama-sama daging yang diambil dari sekian lembu tadi disama ibu-ibu bodoh kandungan. Lain lama Ustaz. Lama langsung. Atau bawa mana bagi? Lama ada terangan. Jadi lamanya Ustaz. Jangan lama, jadi dia sabui. Oh, kalau gua nak percaya, gua jujur saja. Anda perasan? Ya. Enak. Jadi siko Ustaz mendapat kematian yang gara-gara itu jatuh. Hah? Ada makan seorang itu mah. Ada lagi ayah undang sebelum lanjut? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Lanjut ya? Ya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu
kurban itu mengikat ukhuwah, mempererat ukhuwah. Kurban itu mempererat ukhuwah. Yang tadinya orang tak makan daging, kita yang antarkan atau pengurus masjid atau penitia kurban, kita tahu mana saudara-saudara kita. Kurban itu mengikat ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Mereka saling bergenggaman. Mereka saling mencintai karena Allah. Maka orang yang berkurban itu, dia akan merasakan kepuasan tersendiri kalau inyo magian orang. Kamu yakin? Karena kamu merasakan seperti itu. Iya. Orang yang berkurban itu akan merasakan kepuasan sendiri. Ini alhamdulillah yang lagi yang mampu. Kalau yang mengantarkan, lain rasulnya ayahanda, lain rasanya. Apalagi datang anak panti kita sisakan tong 5 kantong atau yang mengantarkan, antarkan ke sini. Lain rasulnya dulu. Merasakan kepuasan tersendiri. Itulah yang namanya mengikat ukhuwah. Lain rasanya. Tapi kalau orang berkurban tidak dengan keikhlasan, hanya melihatkan kesombongan hartanya, tidak merasakan kepuasan. Tidak merasakan. Samu tak awak membantu orang, jatuh di jalan wak bantu. Wak bantu dengan ikhlas, lahir rasul kuihnya ayahanda. Apa benda? Lain rasa puas. Dan oleh karena itu, kurban itu dibalik adalah obat. Kurban itu dibalik turunnya rahmat, dan kurban itu mengikat ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Ustaz, boleh tak ambo bagian daging ke orang kafir, Ustaz? Karena tetangga boleh orang kafir, boleh tak Ustaz baginya daging? Boleh, tidak masalah. Ustaz, boleh tak ambo bagian daging kepada orang kaya? Boleh, hadiah. Tidak masalah. Makanya sering menyampaikan, ikutkan RT ketika membentuk panitia kurban. Kenapa diikutkan RT? Karena RT itu yang tahu siapa masyarakatnya, warganya yang berhak, yang layak, yang mendapatkan daging. Karena yang pertama itu kita dahulukan fakir miskin. Tuh harus merata dapat ayahanda. Jangan sampai awak makan daging, tetangga awaknya nak makan daging. Kalau di siko lain, nanti juangnya nanti di siko indah. Ada. Nih, kemarin coba share di YouTube kembali. Kemarin itu ada di tempatnya di Kalimantan. Ada saudara kita mati dalam keadaan kelaparan. Bayangkan, mati dalam keadaan kelaparan di hari raya Idul Adha. Kalau seandainya merata atau membagikan daging, semuanya akan dimuliakan. Tapi alhamdulillah di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, semuanya makan daging, malahan balabih-labih, balimpah-limpah. Tetapi banyak nan basobok dia pun nak tekana saudaranya di Agam, nak tekana saudaranya di Padang Panjang, nak tekana saudaranya di Mentawai. Di Mentawai itu mundur, mohon maaf, masih ada saudara kita kemarin nak makan daging. Nak para mundo pai ambonan pai. Karena kami itu ada tim. Kami itu ada tim dulu. Kami ada tim. Ustaz, kami ingin berkurban di Mentawai, boleh. Kok perlu bundu mencari jauh ini seorang, tidak perlu pakai biaya-biaya kami antarkan ke sana. Ustaz, kok jauh cie, Ustaz tolong antar ke Mentawai, kami antarkan. Carikan jauh
ayahanda bunda, kami berganti-gantian pulang ke kota Padang. Ada yang menetap di sana. Kalau nak menetap saudara kami di sana, besoknya jadi Kristen balik. Karena banyak mengkristenisasi di sana. Banyak. Siangnya baca kalimat syahadat, malamnya bisa jadi kafir balik. Kalau mau cariin videonya dulu, iko masjid dan kami bangun di sebelahnya kandang babi. Itulah dakwah yang sebenarnya. Kalau mau cariin video Ambo yang di Papua, Ambo masuk, mungkin Ambo masuk ke dalam Papua tu bunda, dah pakai baju, dah pakai OTK. Tu nak kami pakai. Tidak pernah bunda, oh Ustaz, siana mantan kasinan iya, nih, tenang bunda. Kami antarkan. Ustaz, kami ada baju yang layak pakai. Kami antarkan. Beku kayak dulu sebagian waktu kemarin itu saya biasakan teman-teman tuh sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan. Enak. Aduh, baju cabai-cabai nanya. Oh layak pakai itu nak layak pakai nanya. Yang parahnya mohon maaf cakap, aduh celana dalamnya masuk lagi. Parah. Tidak pakai itu cara bersedekah dulu. Mentang-mentang kami mencari baju layak pakai, itu pemasukan sawah dalam dari itu. Ada yang seperti itu, Anda. Kalau nak percaya, besok buat subuh mubarakah, saya datangkan tim saya di sini. Biasanya kami itu pakai ini, pakai fokus. Lihatlah kegiatan kami di Mentawai. Paling 1,5 bulan atau 2 bulan lagi kami ke sana. Dan harta yang saya dapatkan ayahanda, mudah-mudahan ini bukan kesombongan. Harta yang saya dapatkan dalam berdakwah itu saya bagi. Sebagian boleh sana, itu saya bagi. Makanya ada masjid-masjid itu sekarang yang terbuka, nyubui tabungan. Tapi kau jadi channel aku berkampanye masalah Mentawai itu, ada sebagian donatur-donatur kami. Misalnya kami membangun masjid, kacanya sekarang kami ini berapa biayanya? 20 juta, mereka iur-iuran. Itu ada yang di pasar raya, ada yang di pasar Ambacang, iur-iuran. Kali ini insya Allah nanti kami bawakan, saya fokus lihatlah kegiatan kami di Mentawai. Makanya kemarin alhamdulillah kemarin pun tidak salah 5 sakti kami bawa ke sana. Tapi masih ada saudara kita yang tak makan lagi. Ada mereka yang berusaha mengkristenisasi, nyodabiah B2 ku nyobagikan ke teman-teman kita. Makanya biswa, ada sapi juga sampai 2 biko disiko biswa atau bisu Ustaz. Ambo 7 orang mensedekahkan sapi Ambo ke Mentawai. Sapinya Ustaz kami bawa ke sana. Biayanya enggak perlu. Enggak perlu. Kami yang akan iur-iuran bawanya ke sana. Ustaz, Ambo ingin pergi ke Mentawai, boleh? Ayo. Siapa mau ikut? Mencari, menyaksikan, menyembelih hewan kurban, ingin menyaksikan, ayo ke sana. Kami terbuka saja ayah Anda punya. Sehingga korban itu kan awak dapat ilmu jasa. Jadi tidak sempat memasak dengan bukan banyak dana. Jadi disimpan dalam kulkas baru. Waktu itu tidak pernah saya terangkan ya? Belum. Daging kurban itu benar. Hari tasnya itu berapa? 3 hari. Lamanya makan daging itu 3 hari. Labiannya bau sadunya orang lah makan, sadunya orang lah numpuk. Kok bisa? Pada 2 hari itu sedekahkan kepada Panti Jompo, ke Panti Asuhan. Awak kan tahu kapasitasnya tuh. Wih, kok banyak-banyak lagi yang mah. Wah, cari Panti Asuhan. Kan banyak Panti Asuhan di Sikowa. Daerah Stebang tuh, daerah Apo, Lapai banyak Panti Asuhan dulu. Tunggu Hitam tuh banyak Panti Asuhan. Nih. Telepon. Nih. Jangan itu juga dan disabui deh. Jangan itu dan disabui. Banyak orang nak
serbo mana kimchi. Kadang-kadang nyata kayak kona mau mendong. Ya kok. Laki dia baru nak orang mantan Ustaz pas hari anak mau ngecek. Allah banyak lagi yang nak orang mantan Ustaz tak ini begitu. Tapi gini ada suka sih Ustaz. Di sini kali nak ada lagi yang lain. Baik, Ada lagi ayam untuk cukup ya? Tak terasa kaji dia begini kot. Biasanya banyak kaji yang menyampaikan kini kot tak terasa kaji. Rasu bersilaturahim mengujuk ayah dan bunda pada hari dan mudah-mudahan besok bulan besok insyaAllah kita berikan kajian menarik. Sebelum saya tutup masih ada yang bertanya? Ayah bunda? Ada yang bertanya? Ada yang tanya? Sudah ya? Cukup? Cukup ya? Sedikit ayahanda bunda sebelum saya tutup. Saya cuma mengasih informasi saja. Sebentar lagi Kota Padang mengadakan pesta demokrasi. Enak. Sebentar lagi Kota Padang mengadakan pesta demokrasi. Tanggal 13 besok kita mengulang pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah Pusat. Enak. Di situ tuh banyak calon-calon yang begitu luar biasa. Maka saya berharap pergunakan hati nurani kita untuk memilih calon pemimpin tersebut. Sekali lagi saya minta pergunakan hati nurani kita untuk memilih pemimpin tersebut. Jangan pergunakan hak kita untuk menodai syariat. Salah satu contohnya, walaupun sekarang belum lihat, belum tampak, tapi yakin tanggal 13 besok banyak tuh siluman-siluman kepala hitam. Tahu siluman-siluman kepala hitam? Siluman-siluman kepala hitam tu hati-hati untuk Ustaz tak mau jaga piti Ustaz. Boleh nak diambil, kalau yang geser dia. Awak ada minta awak, tapi dia cucu lubang hidung itu nak. Karena tanggal 13 besok kita pemilihan ulang. Kan dapat kabar semuanya ayah belum? Dapat ya? Di sini siapa yang mau dipilih? Ada calonnya tu. Ada calonnya Jalfatullah. Enak. Ada calonnya Muslim Yatim. Ada calonnya Irman Gusman, Emma Yohana. Itu calonnya. Maka pergunakan hati nurani kita. Jangan sampai akidah kita tergadaikan dengan fulus. Kalau akidah kita tergadaikan dengan fulus, maka siu-siu mengaji. Yakinlah. Siu-siu salat. Yakinlah. Kalau akidah kita tergadaikan. Pernah mau sampaikan kan? Ada nama manusia yang diumpamakan oleh Allah seperti anjing. Siapa namanya? Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura adalah satu-satunya manusia diumpamakan oleh Allah seperti anjing di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena akidahnya tergadaikan. Maka siu-siu awak salat ayahanda bunda, siu-siu awak bersedekah. Kalau akidah kita sudah tergadaikan, maka hati-hati jangan sampai tergadaikan akidah kita. Karena apa? Kita yang kita pilih adalah pemimpin. Semoga pemimpin tahun besok yang kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin. Yang membumi hanguskan para penjudi, membumi hanguskan para penzina, yang memiskinkan para koruptor dan uang yang dikembalikan kepada rakyat. Itu yang saya mau. Makanya sekarang saya terus sampaikan kepada masjid-masjid, musola-musola. Ketika saya menutup pengajian saya sampaikan, nanti besok ketika kita mengadakan pesta demokrasi di Kota Padang, jangan pilih pemimpin munafik, jangan pilih pemimpin fasik, jangan pilih pemimpin yang tak sholat, jangan pilih. Jangan pilih pemimpin ketika akidah kita digadaikan, jangan pilih. Jangan pilih pemimpin tersebut, karena pemimpin tersebut juga diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pemimpinnya tidak salat, kalau pemimpinnya munafik, kalau pemimpinnya melindungi orang penzina, pemimpinnya melindungi orang yang berjudi, maka hancur negeri kita ini ayahanda bunda. Hancur. Hancur negeri kita. Maka nanti tiba saatnya akan saya sampaikan lagi. Kurang lebih ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.